Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dengan saya Edi Mulyadi, apa kabar? Kita masih masuk ngobrolin gagasan atau wacana mediasi terkait ijazah palsu. Maksud saya dugaan ijazah palsu, kasusnya gitu ya kalau bahasa hukum ya. Antara kubu Jokowi dan kubu Roy Suryo dan kawan-kawan ya. Pihak Roy Suryo dan kawan-kawan sudah menyatakan menolak total ya, lewat siapa namanya koordinator tim non litigasi Ahmad Kosinudin. Nah, tapi ternyata sekalian teman-teman sekalian, setelah ini kemudian beredar gosip yang panas, dan saya mencoba memverifikasi gosip itu. Saya bicara dengan dua sumber dan membenarkan gosip-gosip ini. Gosipnya adalah bahwa ini saya sudah verifikasi ya, walaupun tentu tidak bisa saya sebut sumbernya kan. Ada uang lumayan besar yang disiapkan untuk memuluskan mediasi ini. Mediasi ini menjadi penting karena seperti kata Ahmad Kosinudin bahwa posisi Joko Widodo sudah semakin kepepet seiring dengan makin terungkapnya beragam bukti yang sulit dibantah bahwa ijazahnya adalah palsu. Paling sedikit Jokowi white papernya PRSD, Roy, Risman, dan Tifa, itu kata Ridho, Ketua Umum PAN yang juga ahli IT dan ahli AI, itu tidak bisa dibantah, sulit dibantah karena berbasis matematika. Mempersalahkan buku itu sama saja mempermasalahkan matematika 2 tambah 2 sama dengan 4 ya. Dan itu menarik sekali. Nah, di ujung telepon ada salah satu narasumber kita yang juga adalah salah satu pengacara, penasihat hukum Roy Suryo CS, yaitu Azam Khan. Ya. Bung Azam, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Alhamdulillah. Maaf ya kita ganggu ya. Tidak apa-apa. Bung, saya belum mau masuk soal gosip panasnya, tapi sedikit apa betul, saya mau memastikan saja, apa betul kubu Roy itu betul-betul menolak mentah-mentah wacana usulan dari siapapun yang datang seputar mediasi damai antara kubu Jokowi dan kubu Roy Suryo? Gimana sebetulnya? Ya, jadi gini, ada beberapa pertimbangan, bukan sekedar menolak, tapi ada sebuah dasar pertimbangan. Yang dasar pertimbangan ini adalah bentuk rasionalisasinya itu penting, karena ini menyangkut soal masalah hukum. Pertama, kalau kita mengacu pada Perma 1 2016 itu pasal 6 dan pasal Perma itu peraturan MA ya? MA ya, Mahkamah Agung. Ya, oke. Jadi di Perma tersebut itu kalau orang bersidang perdata itu ada mediasi melalui proses hakim lain, ya, hakim di luar 3 majelis. Ditunjuk, baik kita yang nunjuk bisa atau minta kepada pengadilan bisa. Nah, di Perma tersebut prinsipal tergugat itu diwajibkan hadir di pasal 6 dan 7. Dan ini sudah terjadi 4 kali sidang perdata, ya, artinya berbeda-beda. Ada Solo, ada Jogja, ada Jakarta, ya, ada di tempat lain. Tapi tidak pernah kunjung datang yang namanya prinsipal tergugat Joko Widodo. Pada kasus apa? Pada kasus Jokowi ijazah? Perdata. Ijazah? Iya, ijazah. Kita mengembalikan format itu semua pada ijazah karena beliau kan selalu bilang bahwa saya akan menunjukkan pada saat sidang atau hakim yang meminta. Nah, ini Perma sudah dalam konteks setelah proses hukum berjalan maka diarahkan kepada damai, bukan damai ya, maksudnya itu mediasi. Nah, setelah mediasi itu maka semua pihak hadir sesuai Perma kan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 itu. Nah, dasar itu sudah beberapa kali ya, termasuk kita sendiri yang pernah tangani kasusnya di tahun 2024 awal beserta Egy juga, ya DHL dan beberapa orang Arfid dan semuanya ya, termasuk Kurnia, Rizal, itu tidak pernah kunjung datang padahal disurati dan seterusnya. Oke, sebentar, stop dulu. Sampai di sini saya mau menambahkan informasi teman-teman penonton Magedi Channel, karena saya juga prinsipal yang berperkara dengan Jokowi pada 2 kasus, ya. Kasus pertama adalah tentang kebohongan Jokowi sejak DKI, Gubernur DKI. Kita pakai banyak pengacara, antara lain Azam Khan juga. Kasus kedua adalah saya yang kalau dengan kebohongan tadi dengan 6 orang lainnya, yaitu Habib Rizik Syihab, Mayor Jenderal Sunarko, Munarman,
Marwan Batubara, Eko Sucoyo, dan si satu lagi siapa namanya Mursalin. Ya, saya 7 orang jadinya. Lalu pada kasus PIK 2, saya dengan 19 orang lain, ARM dan para purnawirawan. Juga salah satu pengacaranya namanya Azamkan. Dan kita ada mediasi, ada 3-4 kali mediasi, dan seperti disebut tadi, jangankan Jokowi, KTP-nya pun tidak dibawa. Tidak datang ya? Iya. Oke. Oke, lanjut. Makanya itu dia. Dasar itulah, terus berkembang sekarang, Toto muncul, ada orang yang berinisiatif, yang orang tersebut itu tidak masuk dalam kelompok kita, ada kutip lawyernya, gitu lah ya, atau orang yang ditunjuk oleh 8 tersangka lah katakan begitu dari Roy CS lah ya, Bang Syanipar dan semua, tahu-tahu mencoba untuk mempublikasikan bahwa ke arah didamai dipertemukan dan segala macam. Nah ini bertambah lagi proses yang tidak memiliki dasar, sehingga Roy Suryo 8 orang juga berpikir begini loh, ini kan tidak memiliki dasar, dan kita aja memiliki dasar, ada perma, dia nggak mau hadir, kok tahu-tahu muncul dengan begini. Nah, di samping itu, ini kasus adalah pidana. Memang kalau pidana ada namanya restorasi justis, betul. Tapi ini konteksnya bukan begitu, gitu loh ya. Artinya konteksnya itu harusnya dari awal jauh-jauh itu sudah ada pertemuan, bukan seolah-olah ini ada karena ada tekanan, ada pesanan yang harus ini ditersangkakan ya, tanda kutip, sehingga terjadi muncul dari 12 terlapor jadi 8 sekarang tersangkanya. Nah, sehingga kita berpikir ini akal-akalan semua. Nah, karena berpikir begitu, maka 8 tersangka ini, Roy yang dikenal 3 orang ini, Roy, RRT lah, itu otomatis menolak, gitu loh. Walaupun ada indikasi-indikasi uang seini, uang seitu, gitu lah kira-kira. Oh benar ya? Anda dengar juga soal itu ya? Masuk. Uang itu ya? Dengar. Iya, kami terus terang aja, kami tahu di sana itu, ya kalau ibarat kata itu berkoper-koper dia punya, ribuan koper mungkin punya, kira-kira begitu ya. Tapi bukan soal itu. Kami ini sudah dibaca, dilihat, didengar oleh publik nasional dan internasional. Bagaimana kami akan mempertanggungjawabkan moral pada publik dan rakyat kalau ini terjadi, gitu Kecuali sederhana, Artinya bawa saja itu barang, tunjukkan ke publik secara nasional. Nah, itu yang paling tepat sudah. Nggak usah macam-macam gitu loh, maksudnya begitu. Tapi tentu harus dicek, bukan sekedar memperlihatkan ya, tapi dicek juga ahlinya yang memang independen. Benar nggak ini barang asli kan begitu? Saya kira ini sederhana, cuman ingin memberikan, menunjukkan. Nah, sehingga sekarang ini ditarik pada fase yang namanya mediasi ke arah damai, dengan buntutnya itu ya itu tadi jasa inilah, jasa itulah, kira-kira begitu. Bung, kalau saya berperkara dengan orang, kemudian saya menawarkan negosiasi atau damai, itu artinya kalau saya artinya saya nggak yakin menang. Makanya udahlah, daripada saya pasti kalah, mendingan saya negosiasi win-win lah, 50-50 lah gitu kan, win-win kan. Jadi nggak totally loss lah gitu. Nah, pada konteks ini ada analisis termasuk saya berpendapat begitu. Kalau Jokowi betul-betul kuat, pertama paling penting ijazahnya benar-benar punya asli. Kedua, jangan lupa dia masih punya pengaruh di birokrasi termasuk TNI Polri, bahkan ada di kejaksaan dan sebagainya, dia punya masih kekuatan tangan-tangan mencengkeram, tapi dia mengajukan mediasi damai. Artinya memang seperti analisis kawan kita Ahmad Rosinuddin, dia memang betul-betul kepepet, begitu ya? Ya. Jadi kalau saya cara pandangan saya, jadi ini sebenarnya kalau memang Anda katakan itu benar ada dan asli, terbersih saja untuk mediasi nggak mungkin. Yang ada penahanan langsung. Betul. Kira-kira begitu. Betul. Betul. Tapi karena ini memang dari awal saya katakan bahwa barang ini untuk kebutuhan publik. Itu 310 ayat 4.
Karena ini untuk publik, maka wajib menunjukkan kepada publik, diperkuat dengan undang-undang. Undang-undang informasi publik pasal 18 ayat 2. Setiap pejabat publik yang memiliki itu barang wajib jika rakyatnya menghendaki untuk memberitahukan. Karena dia sudah dipilih oleh rakyat, besar dari rakyat, kaya dari rakyat, semua fasilitas dari rakyat. Rakyat cuma minta selembar, masa berat? Kira-kira begitu pandangan saya. Jadi pandangan saya itu ada dasar untuk mengatakan, jangankan bahasa tadi yang disampaikan Aka Ahmad Kosinudin terbersit untuk ke arah itu aja nggak mungkin. Yang ada dari awal dulu udah tangkap tahan. Begitu aja. Karena dia yakin pede dan dia punya aslinya sebetulnya ya. Asli. Jadi saya menduga dan mendengar bahwa salah satu sebab ya kenapa Roy dan kawan-kawan termasuk tim lawyer menolak mediasi. Pertama, memang ini bukan untuk dinegosiasikan. Kalau pinjam istilah Kosinudin, tidak ada kompromi dengan kebatilan, dengan kebohongan. Kan begitu kan ya? Tapi dari sisi beracara, nah ini menarik deh, saya sok-sokan tahu aja nih. Yang paling tahu kan lawyernya ya. Dalam sisi beracara, jika kasus ini sampai bergulir di pengadilan, ini musibah besar buat Jokowi. Karena seperti Bung Azam tadi katakan, dia harus menunjukkan ijazahnya. Kan begitu kan? Kan dia nggak punya ijazahnya kan? Gitu kan? Itu sebabnya dia berusaha sebisa mungkin kasus ini tidak bergulir sampai pengadilan, kan begitu kan? Supaya dia bisa gitu. Makanya gini, jangan sampai ke situ. Bahasa itu kalau menurut saya terlalu jauh. Terlalu jauh. Orang menetapkan tersangka itu barang harus ada. Tak mungkin barang itu tidak ada, orang ditetapkan tersangka. Ini juga kriminalisasi. Dan ini bentuk sebuah kejahatan yang melanggar undang-undang. Nah, ini juga bahaya kepada penegak hukum, gitu loh ya. Menetapkan orang sebagai tersangka, tapi barang itu tidak pernah ada aslinya. Bagaimana? Artinya kita tidak ke belakang dulu lah, seperti Bung Edi bilang. Bagaimana kalau nanti bersidang, apakah barang itu? Saya tidak mau bicara itu terlalu jauh. Gitu ya. Apa dasar penetapan menjadi tersangka ini apa? Itu. Nah, itu harus dibuktikan dulu aslinya. Makanya saya katakan tadi, betul, masuk akal. bahwa ini kan persoalannya kan begini. Rakyat atau siapapun itu berdasar pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Artinya setiap orang berhak memperoleh informasi, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, kan begitu? Untuk kebutuhan dan bisa disalurkan apa yang ada untuk tersedianya. Ini undang-undang tertinggi loh. Undang-Undang Dasar 1945. Huruf F, Undang-Undang 45. Jadi poin itu harusnya ditambah dengan poin pasal 28E tentang kebebasan berpendapat menurut hati nurani dan pikirannya, ya harusnya tidak perlu ada proses sebuah perkara. Begitu itu muncul, maka pejabat publik ini menunjukkan contoh paling dekat, saya kasih tahu Arsul Sani. Begitu sudah digoyang, begitu digoyang, besoknya lusanya langsung menunjukkan ini ijazah saya. Ini waktu saya wisuda, ini nilai saya. Jadi konteksnya itu bukan seperti ini yang terjadi malah pada proses sidang KIP kemarin. Sidang KIP kemarin itu berantakan. Masa KPU belum pernah menguji konsekuensi pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 2008 tentang pengujian konsekuensi. Ini tidak pernah ada atas dasar terkait SK 731 itu yang tentang salinan ijazah, dokumen dan lain-lain itu. Malah muncul katanya dimusnahkan 1 tahun. Ini berantakan. Bukan bagian dari retensi ya. Oke. Makanya kita dalam hal diwawancarai Bung Edi, saya bukan retorika menjelaskan, bukan argumen menjelaskan, tapi saya memiliki dasar-dasar hukum yang sah, yang akurat, yang ada hubungannya, gitu loh ya. Sehingga enak orang itu melihatnya, mendengarnya, gitu. Bung Azam, kembali ke pokok awal kita. Ini ada barang yang sekoper duit, mungkin bisa lebih seperti ada katakan tadi ya, yang sengaja disiapkan bahkan sudah diserah terimakan katanya.
untuk keperluan menggolkan wacana usulan mediasi damai. Tapi berhubung Roy Suryo dan kawan-kawan menolak mediasi damai, maka ini menjadi gagal total. Kalau saya pada pihak yang berkepentingan, misalnya saya mau beli mobil misalnya, kasih uang muka, ya, harganya misalnya 200 juta, saya kasih 100 juta uang mukanya. Tapi mobilnya ternyata tidak dijual oleh pemiliknya, kan saya minta lagi 100 juta saya nih kan. Weh, kembaliin gitu kan. Nah, gitu. Nah, ini kira-kira dalam kasus ini kira-kira nih Wang Sokoper ini nasibnya gimana nih Bung Azam? Jadi saya artinya saya tidak masuk dalam materi itu. Tapi kalau apa yang dijelaskan Bung Edi kira-kira ke arah itu, logikanya ya gambaran memberi DP, balikinlah duit itu kepada orang yang memberi. Namun yang jelas indikasi memberi uang itu adalah mens rea kejahatan. Ada satu niat, ya. Ada satu niat yang dibangun untuk, ya kan, untuk menutup luka publik. Dengan mens rea itu, orang kalau benar ya, saya katakan, ada satu koper, ukuran koper misalnya ukuran koper besar, ya kan, atau kecil, berarti kan ada satu niat jahat. Gitu. Betul. Kalau orang mau benar-benar damai, bicara saja kepada publik pokok poinnya apa, orang yang bersangkutan, jangan melalui. Kan begitu. Misalnya Bung Edi ada masalah dengan saya, masuk dalam jalur hukum. Kalau memang saya atau Bung Edi merasa ini, kita berdua bersepakat bicara saja kepada publik, undang. Gitu. Bukan melalui orang sehingga ada artinya pernak-pernik ke urusan sampai ke koper dan segala macam. Ini kan terjadi sebuah